Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Saya Dharma Sari Faiza dengan ujung NIM 45. saya Debbie Aisal Sabella dengan ujung NIM 76. Saya Sakil Rahmadia Ilyasa dengan ujung NIM 85. Pada video kali ini kami akan membahas amelogenesis imperfecta. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian umum, etiologi, faktor yang mempengaruhi, patogenesis, serta gambaran klinis dari amelogenesis imperfecta. Jadi, apa sih amelogenesis imperfecta itu? Nah, jadi amelogenesis imperfecta itu merupakan penyakit keturunan atau herediter yang dapat mempengaruhi struktur dan tampilan klinis email gigi tanpa disertai manifestasi sistemik, serta seringkali terdapat perubahan jaringan intraoral dan ekstraoral lainnya. Amelogenesis imperfecta ini dapat terjadi pada gigi sulung maupun gigi permanen. Nah, gigi yang terdampak penyakit ini itu menunjukkan perubahan warna pada email gigi, sensitif, dan tidak dapat mendukung fungsi pengunyahan secara normal karena terlalu rapuh. Amelogenesis imperfecta ini diklasifikasikan menjadi 4 tipe yang dibedakan tergantung pada penampilan email, struktur, dan efek perkembangannya. Nah, tipe pertama yaitu tipe hipoplasia di mana berkurangnya jumlah matriks email tetapi proses mineralisasinya normal. Yang kedua yaitu tipe hipomaturasi di mana adanya gangguan kualitas mineralisasi dengan kuantitas pembentukan matriks yang normal. Nah, yang ketiga yaitu tipe hipokalsifikasi di mana adanya gangguan kualitas proses mineralisasi dengan kuantitas pembentukan matriks yang normal. Yang keempat yaitu yang terakhir, hipomaturasi hipoplasia disertai dengan taurodontisme, di mana berkurangnya jumlah matriks email disertai gangguan proses mineralisasi. Nah, untuk etiologi sendiri, penyakit ini disebabkan oleh faktor keturunan atau genetik yang bersifat herediter yang terjadi karena adanya mutasi dari gen pembentukan email gigi. Untuk faktor keturunan ini meliputi autosomal dominan, autosomal resesif, X-linked dominan, dan X-linked resesif. Autosomal dominan merupakan pola pewarisan suatu sifat yang gennya terpaut pada kromosom autosom dengan ekspresi yang dominan. Sebagai contoh, apabila salah satu orang tua bergenotif heterozigot mengalami sakit dan yang lainnya bersifat homozigot resesif normal, maka akan ada peluang 50% bahwa anak-anaknya akan heterozigot mengalami sakit. Sedangkan autosomal resesif merupakan suatu sifat yang diwarisi secara resesif muncul hanya dalam individu homozigot yang mewarisi satu allele resesif dari setiap orang tua, di mana sebagian besar orang ini lahir dari orang tua berfenotip normal, yang keduanya merupakan karier. Untuk contohnya terbagi menjadi dua, yaitu pertama, apabila kedua orang tua merupakan karier, maka akan ada peluang 25% anak mengalami sakit, 50% anak menjadi karier, dan 25% anak normal. Sedangkan apabila salah satu orang tua mengalami sakit dan yang lainnya merupakan karier, maka akan ada peluang 50% anak mengalami sakit dan 50% anak menjadi karier. Untuk X-linked dominan merupakan fenotip terekspresi pada individu heterozigot di mana semua anak perempuan akan sakit tetapi semua anak laki-lakinya tidak. Untuk contohnya, ayah akan mewariskan allele tertaut kromosom X pada semua anak perempuannya, tetapi tidak satupun pada anak laki-lakinya. Sebaliknya, ibu dapat mewariskan allele tertaut seks pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan X-linked resesif merupakan fenotip terekspresi pada pria dan wanita homozigot di mana X-linked resesif terbatas pada pria dan pada wanita dengan manifesting heterozigot. Untuk contohnya, laki-laki dengan allele yang terpengaruh pada kromosom X tunggalnya tidak dapat menularkan kelainan tersebut kepada keturunan laki-laki mereka, tetapi semua putrinya akan menjadi karier. Sedangkan wanita karier yang sehat akan mewariskan kelainan ini kepada anak laki-laki yang terkena. Nah, penyakit ini dipicu oleh mutasi dari 4 gen utama dalam pembentukan email gigi, yaitu pertama, amelogenin atau AMEL-X, kedua, enamelin atau E6, ketiga, enamelisin atau EMP20, dan kali keempat atau KLK4. Gimana? Mutasi dari keempat gen ini secara spesifik telah terbukti mengakibatkan penyakit amelogenesis imperfecta. Adapun patogenesis dari amelogenesis imperfecta yaitu diawali dengan adanya mutasi dalam amelogenin yang terpaut dengan kromosom X atau AMEL-X. Selain itu, mutasi protein dan enzim proteolitiknya juga mampu mempengaruhi terjadinya amelogenesis imperfecta. Komponen molekuler pertama yang menyebabkan mutasi adalah protein matriks email,
yang membentuk matriks organik email yang disekresikan. Gen protein matriks email membentuk bagian dari kelompok gen fosfoprotein sekretoris pengikat kalsium. Protein ini memiliki struktur yang berbeda dari peptide pemberi sinyal dan domain fosforilasi 2 kinase kasein. Protein matriks email mengandung amilogenin yang membentuk 90% protein matriks email yang disekresikan amiloblas. Saat terjadi gangguan pada protein matriks email, akan terjadi gangguan dari peran protein ekstraseluler dan pemrosesan protein intraseluler, sehingga menyebabkan terjadinya amelogenesis imperfecta. Selanjutnya, terjadi juga mutasi AMELX yang merupakan protein kaya akan prolin dan histidin yang berperan sebagai penyangga pH matriks email dan menjadi rangka dari pertumbuhan kristalit. Adanya mutasi dari AMELX dapat menyebabkan amelogenesis imperfecta yang terpaut kromosom X. Hal ini disebabkan oleh kesalahan kemampuan gen sehingga terjadinya delesi besar-besaran dan gangguan dalam pembentukan struktur email. Amelogenesis imperfecta juga diketahui berhubungan dengan sindrom trichodento-osseous atau TDO. Sindrom TDO adalah kondisi autosomal dominan yang ditandai dengan adanya pemisahan lapisan superfisial dari kuku, rambut yang kaku, sklerosis tulang panjang, dan basis krani, serta umumnya ditemui amelogenesis imperfecta. Berbagai mekanisme lainnya secara molekuler juga mempengaruhi terjadinya amelogenesis imperfecta. Perlu dipahami bahwa proses molekuler ini melibatkan berbagai komponen yang bekerja satu sama lain sehingga menyebabkan terjadinya kelainan amelogenesis imperfecta. Nah, selanjutnya itu adalah gambaran klinis dari 4 tipe amelogenesis imperfecta. Nah, tipe pertama yaitu tipe hipoplasia ditunjukkan pada gambar di sebelah sini. Tipe yang kedua yaitu tipe hipomaturasi itu dapat dilihat pada gambar di sebelah sini. Nah, lalu selanjutnya tipe ketiga yaitu tipe hipokalsifikasi dapat dilihat pada gambar di samping sini. Nah, yang terakhir, tipe keempat yaitu hipomaturasi hipoplasia disertai dengan taurodentisme. Gambaran klinisnya itu dapat dilihat di sebelah sini. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.